Kecerdasan buatan atau AI. Belakangan ini topiknya ada di mana-mana kan? Kayaknya semua orang ngomongin ini. Tapi, di luar semua obrolan itu, ada satu pertanyaan besar yang mungkin bikin Anda kepikiran di malam hari, apalagi kalau menyangkut kerjaan. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Rasa khawatir ini wajar banget kok. Jadi yuk kita coba bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi antara AI dan dunia kerja kita? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Biar nggak panik, atau malah terlalu optimis, kita harus paham dulu dong apa yang kita omongin. Jadi, apa sih AI itu sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin aja AI itu sistem komputer yang sengaja dirancang buat niru cara kita berpikir. Tujuannya bukan buat jadi manusia ya, tapi buat ngerjain tugas-tugas yang biasanya butuh otak kita, kayak belajar dari data, terus ngambil keputusan dari pola-pola yang ia temukan. Dan sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita tuh udah dikelilingin AI loh. Waktu Anda nanya ke Siri atau pakai chat GPT buat cari ide, bahkan saat perusahaan menganalisis data pasar, itu semua AI yang lagi kerja. Jadi ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke, sekarang kita udah ngerti dasarnya. Yuk, kita langsung masuk ke intinya. Gimana sih AI ini bener-bener ngubah dunia kerja sekarang? Mana yang fakta, mana yang cuma sekedar rasa takut kita aja? Oke, kita harus jujur nih. Emang benar, beberapa jenis pekerjaan mulai kena dampaknya, terutama yang sifatnya repetitif, yang itu-itu aja. Kita semua udah lihat kan, kasir diganti mesin swalayan, kerjaan administrasi jadi otomatis, robot-robot di pabrik. Nah, ini nih bagian cerita yang biasanya bikin kita cemas. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti di situ. Ini justru awal dari sesuatu yang baru. Untuk setiap pekerjaan yang diotomatisasi, muncul loh peluang-peluang baru yang mungkin beberapa tahun lalu nggak pernah kita bayangin. Coba deh, siapa yang pernah dengar prompt engineer? Itu loh, orang yang jago ngobrol sama AI biar hasilnya maksimal. Atau spesialis etika AI, yang tugasnya penting banget buat mastiin teknologinya dipakai dengan benar. Jadi, intinya bukan soal kehilangan pekerjaan, tapi soal pergeseran. Oke, jadi AI itu emang jago banyak hal. Tapi, apa sih yang nggak bisa dia lakuin? Nah, ini bagian yang paling penting. Yuk kita fokus ke kekuatan super kita sebagai manusia yang nggak akan bisa ditiru sama mesin. Coba lihat, perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya. AI itu juaranya soal kecepatan, logika, sama ngolah data. Tapi, lihat deh kolom di sebelah kanan. Kreativitas buat bikin sesuatu yang benar-benar baru, empati buat ngertiin perasaan orang lain, pertimbangan moral dan etika. Nah, ini domainnya manusia. AI bisa ngolah angka, tapi dia nggak bisa merasa atau punya hati nurani. Jadi pertanyaannya sekarang harus kita ubah. Bukan lagi apakah AI bakal ngambil kerjaan saya, tapi gimana caranya saya bisa maju di dunia yang ada AI-nya. Dan kabar baiknya, ada kok langkah-langkah yang bisa kita ambil. Ini dia nih, 4 langkah sederhananya. 1. Jangan pernah berhenti belajar. Dunia berubah, kita juga harus ikut berubah. 2. Kembangin terus skill-skill manusiawi kita, mikir kritis, kreativitas, empati. 3. Dan ini kuncinya, ubah cara pandang. Anggap AI itu asisten, co-pilot, bukan musuh. Pola pikir ini penting banget. Dan yang terakhir, fokus ke kolaborasi, jangan kompetisi. Jadi intinya sebetulnya simpel. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, kita atau AI. Bukan. Ini soal gimana kita bisa kerja bareng AI. Manusia plus mesin itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Kuncinya itu kemitraan. Dan pada akhirnya ya, semuanya kembali ke sini. Bukan yang paling pintar atau paling kuat yang bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi. AI ini kan perubahan yang besar banget. Nah, mereka yang mau merangkul perubahan ini, mau belajar, mau kolaborasi, merekalah yang bukan cuma bakal bertahan, tapi juga bakal sukses dan berkembang pesat.